tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat selesai memenangkan perang pertama dalam Islam. Itulah perang Badar Al-Kubra. Nabi Muhammad bersama para sahabat balik ke Madinah. Di momen itu Nabi berkata, "Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ala wa huwa jihadun nafsi wal hawa." Kita baru saja pulang dari satu jihad kecil melawan musuh yang tampak di medan perang. Tapi kita akan kembali ke Madinah melanjutkan jihad yang besar. Itulah jihad melawan nafsu dan hawa. Jamaah rahimakumullah. Apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan menggambarkan kepada kita semua esensi dan hakikat dari puasa. Puasa bukan sekedar kita tak makan dan tak minum. Bukan sekedar kita membatasi untuk dapat berhubungan badan bahkan dengan pasangan yang halal dengan kita, kecuali di waktu-waktu yang dibenarkan. Tapi esensi puasa adalah bagaimana kita melatih diri untuk benar-benar menjadi penguasa atas diri kita, bukan menjadi yang dikuasakan oleh nafsu dan kepentingan. Karenanya puasa itu di dalamnya terkandung makna jihad. Kita sendiri menyadari betul betapa strategis dan esensial posisi jihad dalam Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam sebuah hadis, "Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dharwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Pokok segala urusan itulah Islam. Tiangnya Islam adalah solat. Dan puncak punuk yang menggambarkan keindahan Islam adalah berjihad di jalan Allah. Jamaah rahimakumullah. Nabi Muhammad pada hadis yang tadi saya bacakan memperumpamakan Islam ini seperti seekor unta. Kita tahu unta punya punuk. Punuk bukan hanya di sana terdapat aspek estetika dan keindahan, tapi ternyata dalam punuk ini juga tersimpan begitu banyak manfaat. Bagaimana unta bisa menyimpan cadangan makanan dan minumannya di punuknya, sehingga di tengah cuaca dan lingkungan yang sangat panas ekstrim, bagaimana unta ini bisa bertahan. Begitu juga lah potret hakikat jihad. Agama ini sejak pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahkan tak pernah lepas dari tantangan. Begitu Nabi ajak keluarganya untuk beriman, di momen itulah berdiri Abu Lahab berkata, "Tabballaka ya Muhammad, alihadza jama'tana." Celaka kau Muhammad, kau kumpulkan kami, karib kerabatmu, cuma untuk mendengar omong kosongmu. Lihat dari pertama sudah dihadapkan dengan tantangan. Tapi bagaimana agama ini mampu bertahan sampai dengan sekarang? Kalau sekiranya tak ada konsep jihad dalam Islam, maka boleh jadi sudah lama Islam itu hilang dari muka bumi. Jamaah rahimakumullah. Selama ini konsep jihad sering sekali dicitrakan dengan buruk, dengan pemahaman yang salah. Seakan-akan jihad itu terbatas dalam bentuk perang. Padahal kita melihat justru Nabi Muhammad menggambarkan perang melawan musuh dengan kita berkorban harta maupun nyawa untuk membela agama itu, digambarkan oleh Rasulullah sebagai jihad kecil. Kalau disebut jihad kecil,
Maka kita wajib bertanya, kenapa pula puasa dianggap sebagai jihad besar? Padahal resiko dan bahaya yang dihadapi seseorang ketika dia berjihad di medan perang berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan sekedar tatkala dia berpuasa. Jawaban mengapa puasa dianggap sebagai jihad yang besar? Karena pada hakikatnya kalau seorang mukmin berpuasa saja melawan dorongan hawa nafsunya, dia sudah KO dan tak mampu mengontrol dirinya. Bagaimana pula kita harapkan dia mampu berdiri tegak di hadapan musuh yang mengancam nyawanya. Makanya tidak terbayangkan seorang itu betul-betul berada pada posisi qualified, berkualifikasi untuk betul-betul memperjuangkan agama ini di medan perang, kecuali dia sudah selesai lebih dulu melawan hawa nafsu. Maka dianggap inilah jihad yang besar, jihad yang harus diprioritaskan, jihad yang harus didahulukan. Jamaah rahimakumullah, setidaknya ada 4 nafsu pada diri manusia. Selama kita berpuasa, kita melatih diri untuk mampu menghadapi keempat bentuk dorongan nafsu. Yang pertama apa? Nafsu dalam bentuk keinginan. Keinginan tidaklah sama dengan kebutuhan. Agama menyuruh kita memenuhi kebutuhan dengan cara-cara yang baik. Karena segala kebutuhan itu jelas batasannya. Kalau lapar disuruh makan, karena makan adalah kebutuhan. Tapi ketika makan berubah jadi keinginan, maka seorang makan walaupun perutnya sudah kenyang. Dan tentunya keinginan itu tidak ada batasnya. Ketika seseorang tersandera dengan keinginannya, apa kata Rasulullah? Sekiranya anak manusia diberikan 2 lembah emas, dia minta sama Allah, ya Allah, mana yang ketiga? Punya 2 rumah, pengen 3. Punya 2 mobil, pengen yang berikutnya. Punya jabatan tinggi, masih ada keinginan bagaimana lebih besar dan tinggi lagi jabatan yang kita gapai. Disinilah puasa melatih kita untuk jadi tuan, mampu mengerem keinginan kita sehingga kita tidak meraih keinginan lewat cara-cara yang culas dan curang. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, bagaimana puasa juga mampu menempatkan kita sebagai tuan terhadap nafsu dalam bentuk selain keinginan, itulah dalam bentuk amarah. Orang kadang-kadang kalau sudah marah hilang akal sehat. Seorang hakim tak boleh memutuskan perkara ketika dia di puncak marah. Seorang suami mengucapkan talak pada istrinya sedangkan dia dikuasai oleh amarah yang mematikan akal sehatnya. Di momen itu Rasulullah katakan, la talaq fi iglaq. Tak dianggap jatuh talak kalau seorang menjatuhkan talak di puncak amarah yang membutakan matanya. Bayangkan, puasa di tengah lapar, di saat manusia begitu mudah terangsang untuk marah, disenggol sedikit marah. Justru Rasulullah katakan, lau syatamaka ahadun faqul inni mur'un sha'im. Kalau ada orang lain memancing amarahmu, katakan 2 kali, aku sedang puasa. Para ulama menjelaskan, kenapa harus 2 kali? Ucapan pertama, aku sedang puasa, ditujukan kepada orang yang mengganggu kita. Sedangkan ucapan yang kedua, aku sedang puasa, kita tujukan untuk diri kita masing-masing. Untuk kita ingatkan diri kita. Jangan sampai puasamu menjadi sia-sia ketika kau gagal untuk mengontrol emosi dan amarahmu. Yang ketiga, bagaimana puasa ini sebagai jihad, kita juga dilatih untuk mampu mengontrol dorongan birahi. Bagaimana manusia?
yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan pada diri manusia kecenderungan terhadap lawan jenis untuk sebuah tujuan yang mulia. Karena ada nafsu birahilah, manusia bisa mempertahankan jenisnya kalau disalurkan lewat cara yang halal. Tapi di bulan Ramadan, jangankan kita mendekati zina, mendekati istri yang halal pun tidak dibolehkan di siang hari sebelum berbuka. Ini latihan orang yang mampu menahan dirinya, bahkan untuk melakukan sesuatu yang halal, maka pasti akan lebih mampu mengontrol dirinya dari jatuh kepada yang haram. Dan yang terakhir, puasa merupakan bentuk jihad. Kita melatih diri untuk dapat mengontrol rasa takut. Rasa takut yang sering sekali memenjarakan manusia, membuat kita tak berani untuk melakukan sesuatu. Berapa banyak orang melihat kemungkaran hanya berani diam dan tak bisa bertindak apa-apa, karena dia merasa kalau ku bilang nanti, kalau ku respon nanti bisa membahayakan nyawaku, bahkan terputus rezekiku. Puasa melatih kita jangan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Sakit pun bagi orang yang besar nilai ketawakalannya kepada Allah. Allah katakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kau tahu keutamaan Ramadan dan keutamaan puasa, kau tetap berpuasa, lebih baik bagimu dibanding kau tak puasa. Para hadirin, inilah hakikat puasa sebagai jihadul akbar. Kalau kita mampu mengendalikan 4 bentuk nafsu ini, keinginan, ya, kemudian emosi dan amarah, kemudian nafsu birahi, dan yang kemudian yang keempat, rasa takut yang kadang-kadang membuat kita tak berani bertindak yang benar. Ini semua insya Allah memungkinkan seseorang untuk menjadi terkualifikasi menghadapi level jihad yang lebih tinggi. Ada jihad di bidang ekonomi, ada jihad di bidang pendidikan, ada jihad di dunia dakwah. Semuanya perlu peran serta dari kita semua, mengambil peran sesuai dengan batasan kemampuan kita masing-masing.